untuk MC yang boleh memberikan waktu untuk saya, dan saya berharap bahwa kita tidak usah terlalu tegang. Kita santai saja. Acara ini untuk kita semua dan untuk kepentingan kita. Dengan demikian saya berharap bahwa Bapak dan Ibu yang sekarang hadir dengan batik PGRI ini pasti mencintai. Tapi juga Tuan Pasca itu atas kehadiran Bapak penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Forkopimda, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat yang diwakili oleh Pak Sekretaris, pasti, tapi juga bapak-bapak yang lainnya yang hadir, saya sempat sebut satu persatu, tapi pasti mempunyai kepedulian terhadap Persatuan Guru Republik Indonesia. Ya, mungkin singkat saja saya akan menyampaikan sepintas tentang perjalanan kita di hari ini, di mana kita boleh bertemu sejenak nanti, tapi juga kita akan berpisah. Oleh sebab itu, untuk lebih menguatkan kita semua, memberikan kekuatan dan ya, inspirasi ya, bagi kita sebagai anggota PGRI, bahwa jangan kita seperti hujan ya. Kalau hujan itu kadang-kala dia turun berintik-rintik. Ya. Jadi saya antar kita dengan pantun tua itu supaya kita kembali ya, berkomitmen bahwa walaupun hari ini atau sebentar kita berpisah, tapi PGRI itu satu. Yes. Oleh sebab itu, kata pantun itu, pantun tua yang selalu sering saya sampaikan, bahwa hujan turun sekali, jangan turun berintik-rintik. Kalau cinta PGRI, cinta di hati, jangan cinta di bibir mulut. Karena banyak yang ingin menjadi anggota PGRI, tapi dia tidak mencintai PGRI. Ya. Dan ini pengalaman yang saya alami sepanjang saya mulai jadi pengurus PGRI sejak Pak Surya. Kita waktu itu dilantik di Jayapura, kemudian beliau tinggalkan PGRI ini, datang lagi pemimpin PGRI yang berikut, Pak Sulistyo. Ya, waktu itu kongres di Palembang, ya, saya di sana. Kemudian terakhir seorang putri terbaik. Ya, rumah saya ibu ya sudah berkeluarga, kalau gadis. Oleh sebab itu, mari dengan acara kita di hari ini, kita tidak lihat ke belakang, kita tetap maju. Maju untuk mencapai tujuan kita, garis finish yang kita hendak tempuh itu, di mana konferensi 3 ini akan melahirkan pengurus PGRI Provinsi Papua Barat Daya yang merupakan adik kandung daripada Provinsi Papua Barat. Nah, tadi saya katakan bahwa walaupun kita berpisah dalam bentuk pemerintahan, tapi PGRI tidak boleh berpisah.
Ada kata pantun yang bilang begini, masariku burung di kali, kakinya panjang berlari-lari. Kalau putus saya di kali, barulah putus PGRI Papua Barat. Mari kita terus bangun kekuatan ini untuk ke depan. Kita hadir untuk melayani Bapak Ibu guru yang lain. Ratap dan tangis mereka di lapangan adalah merupakan tanggung jawab kita. Pengurus PGRI baik di tingkat kabupaten, kota, tapi juga provinsi. Di Papua ini sudah tiga pengurus PGRI provinsi. Satu Papua sebagai provinsi induk, kemudian Papua Barat, yang ketiga lagi lahir Papua Barat Daya. Terima kasih untuk Ibu Ketum yang sudah boleh memberikan izin bagi kita. Ya. Tadi saya katakan bahwa kita tidak perlu lihat ke belakang tentang hal-hal yang menjadi batu sandungan bagi kita. Tapi mohon maaf Ibu, Papua ini mungkin saya titip pesan perlu menjadi perhatian khusus. Ya. Kalau boleh segala sesuatu yang menyangkut, walaupun ini organisasi profesi, tapi ada hal yang betul-betul menyangkut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dikembalikan untuk menjadi pertimbangan kami. Saya pikir itu yang saya pesan. Kemudian sebelum saya lanjut, yang saya hormati pejabat Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, yang saya hormati Ibu Ketum, Ketua Umum PGRI, Profesor Dr. Budiva Rosidi, dengan dua Bapak yang ikut serta mendampingi Ibu, salah satunya Pak Supardi sebagai pengurus PGRI yang pernah datang ke Manokwari, Papua Barat dan melantik saya sebagai ketua. Kemudian didampingi juga Ketua PGRI Sulawesi Tengah. Ya. Bapak Ibu guru kepala sekolah yang hadir di siang hari ini, yang tentu saya hormati, tapi lebih daripada itu saya mengasihi. Ya, karena kita ini senasib. Baik barangkali dari tingkatan jenjang pendidikan kita berbeda-beda, tapi kita dalam satu profesi. Itulah PGRI. Dan pasti banyak hal yang menjadi kendala dalam perjalanan di mana kita coba untuk mengacu dan menjalani pendidikan ini ke depan. Tanggung jawab kita, bagaimana anak-anak Papua atau anak-anak negeri ini dan anak-anak Indonesia itu bisa cerdas. Ini tanggung jawab kita. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa saya harus katakan demikian? Karena saya diminta pernah untuk ikut serta dalam acara KP3 OPK kan? Yang diketuai oleh Ibu Irene
bicara tentang bagaimana anak-anak Papua bisa cerdas. Mereka bisa cerdas kalau dana ada. Kalau dana tidak ada, bagaimana kita bangun pendidikan? Jadi yang saya hormati Bapak Penjabat Gubernur, ya ini harapannya setelah Badan Pengurus PGRI Provinsi Papua Barat ini dilantik, Papua Barat Daya ini dilantik, ada beberapa hal yang saya mau kritik supaya menjadi bagian yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah, tapi juga pemerintah pusat. Ya. Yaitu saya coba untuk sampaikan hal ini kiranya bisa diperkenankan. Yang pertama, kembali ke diri kita, ke PGRI, pengurus PGRI. Jadi dasar karakter utama bagi seorang pemimpin PGRI yaitu jujur, tanggung jawab, visioner, disiplin, adil, solidaritas, kerjasama, demokratis, kreatif, dan nasionalis. Jadi sebagai himbauan kepada pemerintah daerah, baik Provinsi Papua Barat Daya, tapi juga Papua Barat, ya, terutama kepala dinas pendidikan, tingkat provinsi, tingkat kota, kabupaten, agar mengkaji ulang peruntukan dan pemanfaatan dana otonomi khusus bidang pendidikan agar dapat memberi peluang seluas-luasnya kepada para guru dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan secara bertahap. Dengan demikian peningkatan profesi nasionalisme menyangkut sikap mental dan komitmen dari guru untuk selalu meningkatkan kualitas agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Ya. Saya minta maaf, ya, kalau guru itu tamat SPD lalu dia datang tugas sampai selesai juga dengan SPD. Bagaimana anak-anak negeri ini, anak-anak Indonesia bisa mampu? Jadi berikan peluang. Ya. Pola manajemen pengaturan dana pendidikan itu supaya dirubah. Ini Bapak Ibu guru ini banyak yang masih muda yang perlu mereka bersekolah, bukan saja di dalam negeri tapi kalau bisa keluar negeri. Bisa. Ya. Ya, saya pikir itu hal yang barangkali saya titip. Mohon maaf Bapak Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Daya. Kemudian ada hal yang masih terbisik terus dan itu merupakan penderitaan dari para guru. Setelah PP 106 mulai diberlakukan, ya, saya tidak tahu ya di kabupaten lain barangkali sudah bagus diberikan mereka punya
jaminan hidup kah, honor kah apa, tapi di Provinsi Papua Barat itu sampai hari ini. Setelah mereka beralih ke kabupaten, hancurlah sudah. Jadi ini salah satu hal yang barangkali saya titip untuk Ibu Ketum. Saya pikir selagi Bapak Jokowi masih bersama-sama dengan kita sebelum beliau mengakhiri masa baktinya, ya, beliau paling dekat dengan Ibu Ketum. Jadi coba kita kembali lihat ke baik, itu saja yang barangkali saya bisa titip. Kemudian supaya kita tidak terlalu tegang, ada pantun yang bilang begini. Tinggi-tinggi si matahari, ya, akan lingsir ketika petang. Sekian lama guru bertanya, belum ada jawaban pasti. Guru selalu datang ke kantor dinas dan bertanya, ini saya punya hasil ke mana, kami punya hasil. Belum ada jawaban pasti. Ya. Demikian kata siapa perahu takaram, kemudi rusak pendayung hilang. Kata siapa hati tak rusak, ya, bila nasib dan hak tidak terjawab. Serasi kain dengan benang, ya. Biar terlipat jangan tergulung. Serasi pegeri dengan guru, sejak di dalam kandungan ibu. Guru dengan pegeri. Dan kita lahir itu tanggal 25 November 100 hari sesudah negara Republik Indonesia merdeka. Ini usia yang luar biasa. Kemarin kita ada di usia ke-78. Ya. Hebat. Kita bisa dikategorikan sebagai pejuang kemerdekaan. Guru berjuang kemerdekaan. Karena waktu itu guru-guru Hindia Belanda adakan gerakan tapi juga betul Indonesia. Bapak Ibu peserta konferensi provinsi yang ketiga. Konferensi provinsi sesuai dengan anggaran dasar itu biasanya kita harus lakukan 5 tahun satu kali dalam 5 tahun. Dalam koordinasi kita sepanjang rencana ini pasti ada hal-hal yang disampaikan ke pengurus Provinsi Papua Barat, tapi juga dari Provinsi Papua Barat sampaikan hal itu ke Ibu Ketua Umum PGRI. Pasti ada kerikil-kerikil yang kita tempuh. Namun kerikil-kerikil itu kita boleh tinggalkan di hari ini. Dan hari ini itu merupakan hari bahagia secara khusus bagi pengurus Provinsi Papua Barat Daya yang sudah. Saya berharap supaya ke depan
sebagai pemimpin organisasi yang ada di Provinsi Papua Barat Daya, dapat memiliki prinsip yang jujur, tegas. Bapak Ibu pengurus PGRI Provinsi Papua Barat Daya itu merupakan payung yang melindungi semua guru yang ada di Provinsi Papua Barat Daya, baik di 5 kabupaten yang ada, tapi juga 1 kota. Akhirnya saya mau sampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada pengurus PGRI Kabupaten Raja Ampat, pengurus PGRI Kabupaten Maibrat, pengurus PGRI Kabupaten Tambrau, pengurus PGRI Kabupaten Sulawesi Selatan, pengurus PGRI Kota Kabupaten Kabupaten Sorong, dan yang terakhir terima kasih yang tidak terhingga kepada pengurus PGRI Kota Sorong yang sudah bersama-sama dengan saya mengabdi untuk organisasi ini sepanjang saya masih diberikan kepercayaan, yang mana akan berakhir pada 24 Desember ya. Setelah selesai kongres nanti bulan Maret, dan saya berharap bulan Maret kongres hati kita yang satu di hari ini itu kita bawa ke kongres sana, dan hati kita yang satu ini kita tunjukkan kepada hanya satu, yang saya boleh katakan kekasih orang Papua. Saya kira seperti begitu, tidak panjang lebar, dan kiranya waktu yang barangkali panjang ini pasti ada kata-kata yang kurang menyenangkan. Saya mohon akhirnya khusus kepada Bapak Pejabat Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Bapak saya mau satu hal. Satunya begini, bila banyak makan ikan bakal sehat jiwa raga. Bila peduli pendidikan, atau bila peduli guru, bila peduli PGRI, insya Allah masuk surga. Terima kasih. Waktu saya kembali. Hidup guru. Hidup. Hidup PGRI. Hidup. Yes. Siapa kita? Indonesia. Cuma saya minta begini. Bapak, jadi saya sampaikan kalau